Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran farmakognosi untuk kelas 12. Jadi kita akan masuk ke materi terakhir ya. Materi terakhir kita adalah tentang Simplicia hewani. Nah, sebelum-sebelumnya kita telah belajar tentang contoh-contoh dari sediaan galenika. Mulai dari ekstrak di semester kemarin, kemudian di semester ini ada tinktur, infus, aqua aromatik, sirup, olea pinguia atau minyak lemak, dan minyak asiri atau olea volatilia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Simplicia seperti pada saat kelas 10 dan kelas 11 sebelumnya. Bedanya adalah jika di kelas 10 dengan kelas 11 kalian itu mempelajari Simplicia nabati. Maksudnya nabati adalah yang berasal dari tumbuhan. Misalkan pada kelas 10 kalian itu belajar Simplicia yang berasal dari rimpang, akar, daun. Lalu yang kelas 11 itu ada yang dari bunga, biji, dan buah, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang Simplicia yang asalnya dari hewan, bukan dari tumbuhan seperti yang kalian pelajari selama ini. Nah, jadi kita masuk saja langsung ke materi Simplicia hewani. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu menuliskan pengertian, memberi contoh, menjelaskan nama Simplicia, tanaman asal dan famili, kemudian zat berkhasiat dan manfaat, serta menganalisis Simplicia hewan dengan benar. Kemudian secara keterampilannya mampu mengidentifikasi dan menyebutkan kegunaan Simplicia tersebut. Nah, jadi apa-apa saja sih topik yang akan kita bahas di Simplicia hewani ini? Jadi ada dua topik. Yang pertama mengenai pengertian bahan hewani, yang kedua mengenai contoh-contoh Simplicia hewani. Jadi untuk contoh Simplicia hewani itu akan kita bahas tentang Adepslane, Sera alba, Cetaceum, Lumbricus rubellus, Meldepuratum, dan Thyroidum. Jadi ada 6 contoh ya. Dan dari masing-masing contoh Simplicia hewani ini akan kita bahas tentang nama lain, nama tanaman asal, famili, zat berkhasiat, dan data-data lainnya sampai ke identifikasinya seperti apa. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama tentang pengertiannya. Jadi, bahan hewani apa sih? Kalau sebelumnya Simplicia nabati itu yang Simplicia berasal dari tumbuhan, nah kali ini Simplicia hewani itu adalah Simplicia yang berasal dari bahan hewani. Nah, jadi bahan hewani ini adalah bahan yang berasal dari hewan, sesuai namanya ya, hewani. Sedangkan kalau tumbuhan itu dinamakan dengan nabati. Nah, jadi Simplicia hewani adalah Simplicia yang diperoleh dari hewan. Hewannya bisa hewan utuh, maksudnya satu kesatuan hewannya, benar-benar satu ekor hewannya, bisa dari bagiannya saja, misalkan dari kulitnya saja, atau dari kelenjarnya saja, atau dari bagian lainnya, atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah bahwa Simplicia itu bukan zat kimia murni. Jadi dia masih berupa olahan sederhana atau pengeringan kalau di tumbuhan. Nah, kalau di hewani ini biasanya hanya melalui pengolahan yang sederhana. Selanjutnya, Simplicia hewani ini ada dua kegunaan secara umum. Yang pertama untuk obat, yang kedua sebagai bahan tambahan. Nah, untuk obat itu ada Lumbricus rubellus, Thyroid, Meldepuratum, lalu sebagai bahan tambahan ada Adepslane, Sera alba, dan Cetaceum. Mungkin jika kalian lihat dari namanya masih terdengar tidak familiar ya, asing bagi kalian, nanti akan kita bahas satu persatu di contohnya. Kemudian, bagian asal Simplicia hewani. Jadi Simplicia hewani tadi kan di awal telah disebutkan bisa dari hewan utuh, bisa juga dari bagian tertentunya saja, atau bisa juga dari zat-zatnya saja, zat yang dihasilkan oleh si hewan itu. Nah, ini ada contoh-contohnya, contoh masing-masing dari bagian yang diambil apa. Misalkan dari zat yang dihasilkan hewan tersebut itu contohnya adalah Adepslanae, adalah lemak bulu domba. Jadi hanya zat berupa lemak yang ada pada bulu dombanya saja yang diambil sebagai Simplicia hewani. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke contoh.
Jadi, untuk contoh simplicia hewani ini ada 6 yang akan kita bahas. Contoh pertama adalah Adeps lanai. Mungkin ini yang paling sering kalian lihat di lab. Biasanya kalian untuk membuat sediaan semi padat, misalkan salep atau krim seperti itu. Jadi Adeps lanai ini diambil dari bulu domba, dari hewan domba atau Ovis aries. Nah, ini lemaknya yang diambil dari bulu-bulu domba. Jadi kan di bulu domba itu banyak mengandung lemak. Lemak itu merupakan selaput terluar dari bulu tersebut. Jadi bagian terluar dari bulu domba itu ditutupi oleh lemak. Kemudian lemak bulu domba tersebut dicuci dengan air sabun sehingga kan lemaknya nanti lepas. Kalian bayangkan kalau kalian mencuci tangan yang minyakan, kalian cuci pakai sabun, maka lemak yang ada di tangan kalian itu akan berpindah ke air bekas cucian tangan yang mengandung sabun. Nah, begitu juga saat lemak bulu domba itu dicuci. Jadi, saat dia dicuci dengan air sabun, maka air sabun bekas mencuci si lemak bulu domba tadi, si bulunya dombanya, itu mengandung lemak. Kemudian air sabunnya itu dicuci, yang hasil pencucian tadi itu ditambahkan dengan asam sulfat. Untuk apa asam sulfat? Jadi untuk memisahkan antara lemak dengan sabunnya. Nah, nanti setelah dipisahkan, lemaknya yang diambil untuk dijadikan lemak bulu domba atau Adeps lanai. Ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar salep, baik itu pada pasta, pil, maupun bahan lainnya. Contoh yang kedua adalah Cera alba. Ini juga mungkin sering kalian lihat di lab untuk pembuatan krim. Jadi nama lainnya itu adalah malam putih, diambil dari malam lilin dari sarang lebah. Jadi biasanya digunakan sebagai bahan dasar salep. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat di lab itu ada yang namanya Cera alba, ada yang namanya Cera flava. Jadi alba itu adalah putih, flava itu adalah kuning, flava atau flavum. Nah, jadi Cera alba adalah malam putih, sedangkan Cera flava adalah malam kuning. Sebenarnya mereka ini serupa, hanya saja Cera alba yang berwarna putih ini adalah Cera flava, malam yang berwarna kuning diputihkan. Diputihkan biasanya dengan zat yang bersifat asam, contohnya asam sulfat. Setelah malam kuning diputihkan, baru dapat menghasilkan malam putih. Kemudian untuk contoh yang ketiga, itu ada Cetaceum. Cetaceum ini bentuknya agak mirip dengan Cera alba pada gambar yang sebelumnya, hanya saja pada Cetaceum ini dia lebih putih mengkilat dibanding dengan Cera alba. Nah, Cetaceum atau spermaceti ini diambil dari Physeter macrocephalus. Jadi Physeter macrocephalus ini adalah ikan hiu kepala kotak. Bisa kalian cari ya nanti Physeter macrocephalus gambarnya seperti apa. Jadi pada kepala ikan dan badan ikan itu ada minyak lemak. Minyak lemaknya itulah yang diambil dan diolah menjadi Cetaceum atau spermaceti yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar salep. Kemudian ada Lumbricus rubellus. Nah, ini gambarnya sangat menarik ya. Jadi Lumbricus rubellus ini adalah nama Latin dari cacing tanah. Nah, biasanya cacing tanah ini nanti tas cacing tanah yang hidup itu biasanya dibuat menjadi kapsul. Nah, kapsulnya ini berasal dari ekstrak cacing tanah. Kalau secara sederhana, umumnya cacing tanah ini nanti dikeringkan, kemudian seperti dioseng-oseng begitu ya, dan dihaluskan, dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, selanjutnya setelah Lumbricus rubellus ada Meldepuratum. Jadi Meldepuratum ini adalah madu murni dari hewan Apis mellifera, dari lebah ya. Nah, ini mengandung banyak gula, seperti yang kalian tahu bahwa madu itu rasanya manis karena dia mengandung banyak gula. Nah, madu ini diperoleh dari sarang Apis mellifera yang dimurnikan, tetapi suhunya di bawah 80 derajat Celcius. Nanti akan memisah madunya. Nah, madunya diambil dan kotorannya dibuang. Setelah itu ada juga yang terakhir adalah Tyloidum. Tyloidum ini diambil dari mamalia atau hewan menyusui, contohnya adalah sapi. Nah, jadi
Tiroid ini adalah serbuk kering dari kelenjar tiroid, binatang menyusui. Nah, jadi karena dia diambil dari kelenjar tiroid, maka dia mengandung banyak zat tiroksin, triiodotironin, diodotirosin, dan monoiodotirosin. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pengobatan pada kondisi hipotiroidisme. Jadi hipotiroidisme itu adalah kekurangan hormon tiroid di dalam tubuh. Nah, kemudian sekian untuk pembelajaran tentang simplicia hewan kita kali ini. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa kalian tanyakan di grup WA. Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.